Halo, selamat malam warga Konoha sekalian. Jadi, pada kesempatan ini saya akan coba membahas mengenai kebijakan Trump yang menaikkan tarif resiprokalnya terhadap Konoha sebesar 32% dan apa dampaknya terhadap ekonomi Konoha yang sudah semakin terpuruk. Oke, jadi pertama-tama kebijakan Trump ini bukan tanpa alasan karena sebelumnya maksud saya Konoha juga menerapkan tarif terhadap Amerika sebesar 64%. Nah, tentu Amerika pasti membalas tarif dari Konoha sebesar 32%. Dan dampaknya yang pasti adalah ekspor kita juga menurun. Kita itu nomor 2 terbesar ekspor ke Amerika ya. Ekspor kita salah satunya yang sering diimpor oleh Amerika itu komoditas kelapa sawit, elektronik, dan batu bara ya. Berikut turunannya juga. Nah, kalau ekspor kita menurun, tentunya pasti akan menyebabkan PHK ya, risiko PHK yang akan terjadi di perusahaan yang mengandalkan sebagai usahanya di bidang ekspor itu kan karena ekspornya turun drastis sehingga perlu ada efisiensi di perusahaan itu untuk restrukturisasi utangnya supaya dia bisa tetap survive gitu kan. Dan kalau dia mau tetap survive, dia harus memangkas biaya-biaya yang bisa ditekan, yang kalau biaya itu ditekan itu tidak mengganggu operasional perusahaan. Nah, kalau terjadi PHK, maka pasti penurunan daya beli akan terjadi. Daya beli masyarakat akan menurun dan akan menguras tabungan warga Konoha. Begitu ya. Nah, kalau sudah sampai segitu, maka apa yang bisa Konoha lakukan untuk memitigasi dampak dari kebijakan Trump ini terhadap Konoha itu sendiri? Nah, sebagai salah satu contoh solusi untuk memitigasinya itu pertama yang sudah pasti sudah dilakukan oleh negara tetangga kita itu mengirim utusan delegasi kita untuk bernegosiasi terhadap Amerika ya. Nah, tapi kalau kita mengirim utusan tersebut, saya ragu apakah Amerika akan tetap bersikukuh mempertahankan tarif sebesar 32%-nya jika karena seperti yang kalian tahu sendiri, Konoha itu lebih suka menaikkan pajak dan lebih suka menaikkan pungutan-pungutan lain seperti tarif sehingga ada pemasukan ke pejabat-pejabat Konoha gitu supaya dapur ngebul lagi ya. Nah, kalau seperti itu cara negosiasinya tentu tidak akan terjadi titik temu antara Amerika dan Konoha. Nah, kalau sudah seperti itu, maka mustahil untuk mencapai kesepakatan karena ketika Amerika saling tetap bersikukuh mempertahankan tarif resiprokalnya dan Konoha tetap bersikukuh untuk mempertahankan tarif 64%-nya. Nah, itu jelas akan terjadi deadlock. Nah, kalau sudah seperti itu, menurut saya yang perlu dilakukan oleh Konoha itu jelas harus mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang pro rakyat ya seperti menurunkan tarif pajak yang menurut saya itu pasti akan menjadi opsi terakhir ya. Nah, berikutnya itu jelas kalau ini dalam keadaan eh, ekonomi terdesak pasti pemerintah akan mengeluarkan perpu untuk mengganti sementara undang-undang yang sudah mereka buat seperti pada saat pasca pandemi COVID-19 di situ BI mengintervensi dengan cara
mencetak, menginfus bank konvensional dan mencabut sementara, melonggarkan kebijakan 2% defisit anggaran sehingga ekonomi Konoha bisa tetap survive di kala pandemi COVID-19 yang terjadi waktu itu. Dan ada juga sebenarnya opsi yang bisa pemerintah Konoha lakukan, dan ini sebenarnya itu sudah biasa dilakukan dulu-dulu. Namanya tax amnesty. Nah, itulah jurus yang menurut saya itu sering pemerintah Konoha lakukan di tahun sebelumnya, itu yang terbukti menurut saya cukup efektif, tapi tentu itu menurut saya kurang etis ya mungkin. Jadi kan jelas kalau namanya orang sudah culas ya, nggak peduli dia mau menghalalkan segala cara, mau dia beritikat baik atau itikat buruk pun dia tetap pasti kan ingin menjaga supaya dana yang dibawa keluarnya itu saat dibawa masuk ke Konoha itu dibersihkan ya, dicuci lah ya, supaya bersih gitu ya. Nah, ya menurut saya sih kurang etis seperti itu. Dan salah satu yang saya mau bahas itu terkait kebijakan politik bebas aktif antara Konoha dengan Amerika, Rusia yang dia baru saja gabung dengan BRICS begitu ya. Ternyata apa yang dilakukan Konoha dengan bergabung dengan BRICS itu menurut saya merupakan langkah yang menurut saya dibilang menggertak Amerika itu jelas merupakan langkah yang keliru ya menurut saya. Jadi siapa sih yang diuntungkan kalau Konoha bergabung dengan BRICS? Nah, apakah dengan Konoha bergabung dengan BRICS, dolar terhadap rupiah akan menurun? Jelas tidak akan terjadi begitu saja, sebab GDP-nya Amerika itu sudah berada di level tinggi di atas GDP Konoha ya. Nah, apa solusinya? Nah, menurut saya kalau Konoha mau tetap survive, apa langkah kebijakan internasional yang perlu Konoha lakukan, yaitu mendekati negara-negara yang terdampak ya. Saat Amerika kuat, maka Konoha perlu bergabung jika saat itu negosiasi gagal ya, dalam hal negosiasi dengan Amerika gagal, maka Konoha harus bisa bergabung dengan negara yang juga terdampak dengan tarif resiprokal Amerika. Karena seperti yang dibilang orang, musuhmu adalah temanmu gitu. Jadi ketika Konoha mempunyai negara tetangga yang juga dikenakan tarif resiprokal, maka mereka harus bersatu.